Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sehat. Sebelum gimana? Alhamdulillah ya juga sehat banget. Keliling-keliling, keliling-keliling minggu ini kemana? Kebetulan minggu ini ada sekitar 4 sekolah saya kunjungi untuk mendampingi. Kebetulan hari ini ada kesempatan ke sekolah Plunggu ini. Ya, kebetulan sedang gladian ya, budaya. Lancar ya kegiatan ini. Alhamdulillah dari hari kemarin lancar. Kalau secara umum di sekolah gimana kemarin? Alhamdulillah baik, aman terkendali. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita mempersiapkan, kemudian mengikuti kegiatan Gebiar Merdeka Belajar. Alhamdulillah hasilnya juga ya bisa kita menjadi yang terbaik walaupun kita kolaborasi. Nah, jadi mungkin dari situ kita banyak belajar dan insya Allah kita lakukan pembenahan berdasarkan kegiatan yang kita laksanakan itu kemarin. Kalau untuk IKN implementasi kurikulum Merdeka aman ya? Alhamdulillah ya, kita tetap sampun implementasi dari kelas 7 sampai kelas 9 tidak ada kesulitan yang berarti lah. Karena memang kita juga kan salah satu sekolah pengimbas, jadi bagaimanapun juga motivasinya kan harus beda dengan sekolah imbas gitu. Untuk kegiatan P5 apa ya? Mana ya? Ya secara umum P5 ini sudah bagus sih, sudah berjalan, cuman ada beberapa hal yang akan kami evaluasi pelaksanaannya P5 ini. Ini evaluasi dari tahun pertama, kedua, dan yang ketiga ini berdasarkan evaluasi tahun pertama dan kedua, insya Allah di tahun ketiga ini kan kita akan evaluasi dan kita akan rencanakan yang lebih baik lah dari tahun sebelumnya. Berarti sudah ada upaya evaluasi ya terkait P5 ini ya? Ya, selalu terus kita evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi itu apakah ada sesuatu yang ingin diperkuat mungkin atau ada yang belum maksimal? Ya, jadi penguatan itu memang sudah kami akan rencanakan dan agendakan karena kami melihat dari pelaksanaan sebelumnya itu kurang maksimal. Nah, jadi kami ingin melihat bahwa ini harus dilaksanakan secara maksimal karena dampak untuk peserta didik ini itu luar biasa. Baik, dari percakapan kita ini tujuan dari percakapan kita ini yang ingin dicapai nanti terkait dengan penerapan P5 di sekolah ini. Setidaknya saya ingin mendapatkan masukan dari Pak Pengawas bagaimana keberlanjutan P5 yang akan kami laksanakan di tahun yang ketiga ini. Nah, jadi kami tidak ingin pelaksanaan di tahun ketiga ini lebih buruk ya. Sama pun kami kayaknya di situ merasa rugi, apalagi kemudian pelaksanaannya semakin buruk. Nah, jadi berdasarkan masukan-masukan, saran dari Pak Pengawas nanti setelah saya menyampaikan, mungkin ada beberapa kendala yang kami temukan terkait dengan P5 di tahun yang ketiga yang kami laksanakan, ada masukan dari Pak Pengawas. Itu sih harapannya saya, Pak. Berarti dari yang kalau sampaikan tadi masih terdapat kendala ya, tanam-tanam yang kendala. Jadi kalau boleh
mengungkapkan apa saja kendala-kendala. Iya. Jadi dari tahun pertama contohnya ya kami melaksanakan apa namanya P5 berupa budidaya madu trigona ini. Sebenarnya kan ketersediaan sarananya ini alhamdulillah sudah memadai gitu ketersediaan. Nah, cuma mungkin di sini bagaimana pendampingan yang masih harus kita maksimalkan. Kita harus pendampingan dalam hal ini adalah bagaimanapun juga kan anak-anak peserta didik itu butuh intervensi. Nah, ya belum saya melihat peserta didik ini secara mandiri punya inisiatif untuk mengembangkan itu, padahal ini madu trigona ini luar biasa sebenarnya. Kemarin di Gebiar Merdeka Belajar itu kami tampilkan satu-satunya loh madu trigona hasil P5 dari beberapa sekolah, baik itu yang dari BSP maupun IKM, itu bisa dikatakan kami satu-satunya yang menampilkan ya madu trigona itu. Ya, kemudian kami berikan tester dan itu respon dari pengunjung itu luar biasa. Nah, ini mungkin salah satu pendukung yang kemudian ada kepercayaan kepada stand kami PSP Angkatan 2 itu menjadi stand yang terbaik itu. Ditambah lagi mungkin P5 dari sekolah-sekolah yang lain yang tergabung dalam PSP Angkatan 2 SMP Lombok Barat gitu kan. Tapi saya melihat madu trigona ini sendiri khas. Nah, sementara dengan prospek yang luar biasa dari trigona ini, saya ingin di situ kita maksimalkan P5 terutama madu trigona ini. Nah, di tahun ketiga ini kami akan menyiapkan lahan. Jadi kemarin lahan sekolah khusus itu, iya, jadi lahan sekolah ini kan kemarin dipakai untuk menanam tebu itu. Nah, untuk tahun ketiga ini lahan itu kami akan pakai untuk budidaya pakan dari trigona ini sendiri. Jadi kan menggunakan sari bunga itu. Jadi sari bunga itu kami akan budidaya di lahan sekolah ini yang lumayan masih tersedia kan. Kalau kemarin ditanami tebu oleh penjaganya. Nah, di tahun ketiga ini saya minta yang lagi ditanam itu kami akan pakai untuk istilahnya kemarin oleh Pak Koordinator P5 itu hidroponik menanam itu pokoknya mau menanam, mau memelihara bunga ini lah, kita menanam dan kita pelihara sampai kemudian bisa dipakai untuk mendukung madu trigona ini. Ya, luar biasa ini ya. Ya, kebetulan kan kandang koloninya itu kan dekat dengan lahan ini. Iya. Nah, jadi kalau kemarin lahan artinya yang seraganya sendiri, serangga trigona ini kan keluar dari nyari makanannya, karena memang kita di sini terbatas lah. Nah, sekarang ini kita ingin maksimalkan supaya serangga itu bisa menjemput makanan. Jadi kita sediakan pakan dari serangga itu sendiri ke sini. Jadi nanti bahkan serangga-serangga yang lain yang memproduksi
apa namanya Trigona ini yang dari luar itu bisa ke sini gitu, itu harapannya kita. Nah sehingga koloni yang sekarang ada kalaupun masih ini kita akan tambah nanti untuk koloninya, itu yang ingin kami kembangkan di tahun yang ketiga ini, yang menurut kami kemarin evaluasi tahun pertama dan kedua itu kurang maksimal. Ya kemarin produksinya juga kurang maksimal, madunya ya. Iya kurang banyaknya yang kurang. Kalau kualitas alhamdulillah. Ya kuantitasnya yang ingin kita tambah ini. Nah, mengapa? Karena ini kemarin di hari pertama GMB itu Gebiar itu kita kehabisan stok. Nah sehingga di tahunnya di hari yang kedua kemarin kita batasi stoknya. Kalau kita mendengar dari apa yang Bapak katakan tadi, luar biasa prospeknya sebenarnya ini, dan apa namanya tadi sudah diungkapkan rencana kedepannya itu berdasarkan hasil evaluasi. Kan tadinya lebah Trigona ini keluar secara kualitas masih bagus, tapi kuantitasnya yang kurang kurang terpenuhi lah begitu ya sementara. Sementara permintaan ini kan kita terus-terusan. Saya sendiri terpaksa harus musang di luar, bahkan di Kepala SMP 1 Batu Layar saya beli di sana karena stok di sini kurang. Biasanya saya beli di sini yang satu botol itu 100.000, saya beli di sini. Tapi karena di sini kurang stoknya, akhirnya saya mesennya di sana gitu. Ini untuk konsumsi di sini saja kita kurang, apalagi untuk yang ke depan. Ini kan prospek ini. Kita harus baca ini sebagai prospek pasar mungkin di sini. Walaupun ini kan gaya hidup yang berkelanjutan sebenarnya yang temanya. Jadi bukan wirausaha, tapi tidak semata-mata untuk itu. Kalau tadi masalah pakannya ya, kemudian mungkin ada permasalahan lain terkait dengan berjalannya proyek P5 dengan topik budidaya Trigona ini ya. Ada di situ memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang kita harus intervensi anak ini. Jadi pembimbingan anak ini harus betul-betul kita. Mengapa? Karena perlakuan dari madu Trigona ini sebetulnya ada khusus. Ada perlakuan khusus gitu. Jadi tidak bisa kita sembarangan begitu, karena ini kan butuh perlakuan yang baik, yang berbiaya khusus lah ya, intensif. Nah, tetapi kan dengan pola anak-anak yang ini masih suka bermain, masih suka mungkin tidak fokus di situ. Nah ini kan perlu intervensi guru, dalam hal ini adalah pendampingnya kan. Perlu intervensi. Nah ini mungkin yang akan kita maksimalkan lagi, bagaimana supaya siswa atau peserta didik yang menjadi sasaran kegiatan ini bisa kemudian di situ memperoleh pembelajaran yang baik dari bagaimana budidaya itu. Bagaimana peran fasilitator atau pendamping proyek ini? Apakah sudah maksimal atau mungkin masih perlu ada bagian-bagian yang perlu diperkuat gitu? Ya, disitulah saya melihat di sini belum maksimal. Karena memang kita tidak fokus di Trigona ini saja, tapi ada proyek-proyek yang lain seperti kemarin minuman herbal, kemudian ada literasi, kemudian kita juga di kegiatan PSP ini kan banyak ada pengimbasan juga kan, ada di hati. Nah mungkin di situ saya melihat kita belum terlalu maksimal, jadi belum fokus pada satu proyek, tapi kan masih terbagi ini. Nah bagaimana kemudian ini di tahun ketiga yang jalan ini, bagaimana kemudian kita bisa fokus mengurus ini, karena ini kan prospek, bukan kemudian kita mau mengabaikan
proyek yang lain gitu kan. Nah, seperti Ecobrik yang kemarin itu. Nah, tapi ini yang sudah sudah kelihatan prospeknya, hasilnya, nah ini kita maksimalkan gitu. Itu sih maksudnya. Jadi bukan berarti kemudian kita ingin menomor 2, menomor 3 kan proyek yang lain gitu. Semuanya penting. Apalagi Ecobrik ini kan bisa bisa kita atasi sampahnya. Walaupun memang di sini kan sampah plastik kalau di sekitar sini kan masih kurang, berbeda dengan di kota atau di sekolah-sekolah yang itu biasanya di situ kan banyak. Kalau di sini nggak terlalu, jadi banyaknya adalah di sini yang organik. Nah, sehingga mungkin nanti itu kita arahkan ke kompos. Alhamdulillah dia tahun pertama kan dulu kompos kita jalan. Oke. Baik, kalau tadi kan seperti yang Bapak ungkapkan tadi, kendala-kendalanya itu ada dari segi sarana dan prasarana, ya, kemudian dari segi tenaga atau pendampingnya di sini dari fasilitator dalam proyek tersebut. Ya, fasilitatornya. Lalu kemudian masalah waktu, masalah penjadwalan. Nah, ini membagi waktu. Ini juga ini sepele tapi kan luar biasa dampaknya ya. Lalu berdasarkan permasalahan yang sudah diungkapkan tadi, apa rencana ke depannya untuk mengatasi? Iya. Untuk Boskin di tahun yang ketiga ini, walaupun kemarin sudah selesai, KS-nya sudah selesai, artinya sudah kita buat. Tapi saya akan melakukan perubahan-perubahan di situ. Saya fokus pada kegiatan P5. Jadi P5 ini harus saya maksimalkan di tahun yang ketiga. Kami memang masih ada kekurangan ya hutang lah, tagihan di IKM-nya, di IHT-nya, di pengimbasannya. Tetapi itu tidak banyak, paling hanya 1-2 kali yang itu. Nah, itu kan kami akan kurangi, itu cukup sekali saja, karena kami melihat juga sekolah-sekolah imbas ini kan sudah banyak melakukan mendapatkan manfaat, implementasinya kan sudah mereka dapat dari imbas-imbasan, baik itu K3 ya, terutama yang SD di sini kan, kemudian dari pengawas, dari program-program yang lain, mungkin lewat guru penggerak, program sekolah penggerak itu. Nah, sehingga nanti di tahun yang ketiga ini saya akan alokasikan Boskin ini saya maksimalkan untuk kegiatan yang P5. Mungkin dengan ini maka setelah PSP ini berakhir, maka di situ bukan hanya proses, walaupun memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fasil kemarin, jadi kita tidak terlalu pentingkan hasil, tapi proses. Nah, tapi kami ingin proses bagus, hasilnya juga bagus. Tadi ingin menganggarkan atau memprioritaskan ya. P5 ya. Kalau secara detail prioritas dari sisi apa ini? Apakah dari sisi per proyeknya, ataukah penyediaan sumber daya, atau apanya ini prioritasnya ini berdasarkan dari Boskin tadi? Ya, jadi memang kalau kemarin kan kita pada saat melakukan proyek ini, di situ kan kita batasi karena memang untuk praktek ini ya, untuk prakteknya. Nah, tetapi sekarang ini kita ingin ada hasil. Jadi kemarin kan kita prosesnya yang kita utamakan, tapi kalau sekarang ini hasil, artinya bahwa dari sisi sarana, kemudian fasilitas, ini juga harus kita tambah. Nah, konsekuensinya adalah alokasinya harus kita tambahkan.
Jadi ada penambahan gitu. Iya, ada penambahan. Jika nanti rencana tadi yang sudah diungkapkan berjalan, lalu kemudian menghadapi kendala lagi, kira-kira mitigasi atau plan B apa yang sudah terpikirkan oleh Bapak untuk mengatasi kendala itu? Iya, yang pertama memang saya harus awal betul. Iya. Awal betul program ini supaya bisa terlaksana, karena bagaimanapun kalau ini kita tidak kawal, tidak kita konsentrasikan, tidak fokus, saya pikir ini akan menjadi kegiatan asal-asalan. Nah, ini saya tidak mau, karena ini saya melihat dampak kepada peserta didik itu luar biasa. Minimal peserta didik kita di sini, di situ ada semangat untuk ke sekolah, ada semangat untuk belajar. Nah, ini yang kita peroleh dari kegiatan P5 ini. Nah, akhirnya jika ya mungkin ekspektasinya saya di situ nggak masuk, maka saya harus menempuh konsekuensi yang lain. Contohnya, saya di samping turun untuk mengintervensi langsung kegiatan ini, apa nanti kendalanya, saya akan tanya, bila perlu saya minta setiap fasilitator P5 ini melakukan refleksi. Nanti kendalanya, sekiranya kemudian nanti kekurangannya itu ada pada tingkat kebijakan, maka saya siap untuk itu. Artinya kebijakan akan saya berikan untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini secara maksimal. Baik, luar biasa. Kapan ini kira-kira luar biasa tadi rencananya? Kapan kira-kira ini bisa direalisasikan itu? Ini kita sedang berproses. Karena tahun ketiga kan sudah mulai sejak bulan Juli. Makanya yang pertama kemarin begitu ini kan ada rolling fasilitator nih, ceritanya. Kebetulan fasilitator penggantinya yang kemarin Mami Usman, sekarang pada Pak Edi. Beliau alhamdulillah sudah menyempatkan diri pada tanggal 26 kemarin, tanggal 26 Agustus kemarin menyempatkan diri, dan itu jadwal pertama kami bawa beliau ke sini. Dan alhamdulillah responnya beliau, Pak Fasilitator, ini luar biasa kepada kami melalui kombel yang kemarin. Nah, jadi itu adalah langkah awal kami melakukan kegiatan atau memaksimalkan kegiatan berdasarkan evaluasi di tahun pertama dan kedua ini. Dan Pak Fasilitator juga mengacungkan jempol kemarin tentang kegiatan P5 yang dilakukan. Makanya kemarin ketika ditawarkan materi oleh Pak Fasilitator untuk diberikan kepada guru-guru, kami minta yang P5, supaya kami ingin bahwa P5 ini betul-betul kami akan laksanakan, betul-betul kami akan kawal P5 di tahun yang ketiga, supaya ada proses, ada hasilnya. Kalau boleh tahu lini masanya, jangka waktunya itu dari bulan apa? Targetnya kami di bulan November itu pun sudah ada kelihatan di situ hasilnya ya, November ini. Karena seperti yang tadi, lahan yang kemarin kita pakai sekarang sudah kita sediakan. Insya Allah lahan ini sekarang bulan September, ya bulan September ini kami akan garap, dia akan sediakan bibitnya, kemudian kita akan tanam, dan Insya Allah bulan November itu kan sudah kelihatan hasilnya. Adakah pihak lain yang dilibatkan di sini dalam rencana yang akan
Ya, kebetulan di di sekolah ini atau di lingkungan di Sekotong ini terkait dengan Trigona itu ada guru yang masuk menjadi komunitas petani Trigona itu ya. Pak Maedi ya, kebetulan beliau kemarin kita tunjuk sebagai fasilitator P5 untuk budidaya Trigona. Nah, itu mungkin kita bisa jadikan referensi, jadi sumber belajar mungkin nanti apa rekan-rekannya di komunitas mungkin. Iya, jadi kalaupun memungkinkan nanti kan anak-anak kita bawa ke koloni yang mereka anggap yang mana yang bagus, ini yang itu kita bawa anak-anak di situ, ditiru anak-anak. Itu targetnya kita. Nah, kemudian juga ada sekolah-sekolah atau ada komunitas-komunitas lain di luar Sekotong ini, bukan tidak mungkin ketika nanti mungkin masih dibutuhkan untuk kami meningkatkan kualitas dari kegiatan budaya ini, ya bukan tidak mungkin kami akan belajar ke situ, bahkan kami akan datangkan narasumber. Oke. Ya. Baik, ini sudah memperlihatkan solusi sebenarnya dari perbincangan kita tadi itu. Ya, alhamdulillah saya begitu juga saya. Itu dan solusi itu datang dari Bapak sendiri ternyata. Iya ya, jadi karena terus terang sebelum Pak pengawas ini mengajak saya berbincang pada hari ini, saya terus terang Pak pengawas masih belum menemukan formula untuk bagaimana kemudian melaksanakan kegiatan P5 di tahun yang ketiga ini secara maksimal. Tapi alhamdulillah ya mungkin sarannya Pak pengawas tadi luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak pengawas. Ini saya semakin bersemangat sekarang ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tahun ketiga program sekolah penggerak. Baik Pak Kepala, untuk penutup mungkin ada closing statement sekaligus sebagai ungkapan simpulan dari perbincangan kita ini. Mohon maaf Pak pengawas, jadi kalau boleh saya memberikan statement akhir dari perbincangan kita ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak pengawas. Jadi saya sesungguhnya secara langsung sudah memberikan atau saya sudah menemukan inspirasi untuk melanjutkan kegiatan yang selama ini saya anggap belum maksimal. Ya, belum maksimal, dan ini saya anggap masih masalah, masih kurang saya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada inspirasinya. Yang kedua, memang saya menemukan bahwasanya segala sesuatu itu kita harus fokus dan intervensi itu perlu, karena bagaimanapun juga proses belajar itu tidak bisa dan sulit bisa berjalan secara alamiah, tetapi memang di situ dibutuhkan ada pendampingan, ada intervensi dari orang yang sekiranya kompeten dalam hal itu. Luar biasa. Iya Pak Kepala, saya pamit undur diri dulu ya. Saya ingin jalan-jalan lagi ke kelas, jangan lihat pembelajaran. Iya. Terima kasih. Ini masih panjang perjalanannya Pak pengawas ini dengan sekolah yang banyak sekali. Kemudian di Sekotong ini tidak seperti di bawah, ini jarak sekolah dari satu ke sekolah yang lainnya ini bisa kita ukur jalan. Dan nikmati prosesnya. Iya, betul ya. Baik, assalamualaikum. Siap.